teman-teman saya juga yang dari Korea, Jepang gitu-gitu kebanyakan udah nggak ada agamanya, Pak Ustadz. Kalau dulu kan masih kayak mungkin Shinto, kalau Jepang kalau nggak Buddhis, kalau nggak gitu yang Korea kan masih dulu kan kalau nggak Buddha Kristen gitu. Sekarang beberapa teman-teman dari Jepang Korea yang datang ke sini, misalnya aku nanya, oh kamu agamanya apa gitu? Oh nggak percaya Tuhan gitu atau ateis gitu. Kebanyakan kayak apa ya ngomongnya itu kayak ya udah nggak, malah mereka bilang untuk generasinya mereka anak-anak mudanya itu malah jarang yang punya agama. Mayoritas. Dan gini Pak Ustadz, itu biasanya karena efek daripada pengaruh mengkiblatkan diri ke barat. Dan gini kita bilang Pak Ustadz, selalu kita bilang kiblat kita selalu adalah barat. Contohnya kayak gini, kalau kita datang ke barat ya, kita selalu ngomong, wah negara kita 20 tahun kalah maju dengan negara sini. Negara kita 50 tahun kalah maju dengan negara sini. Yang artinya kalimat tersebut adalah 50 tahun kemudian kita itu seperti ini. Makanya kita itu selalu mencari ide bisnis itu ke luar negeri. Kenapa? Begitu kita balik, kita itu dapat ide bisa mengembangkan di situ. Selalu seperti itu. Atau kita ngomong kayak gini ya. Palembang kalah dengan Medan. Ya, Medan lebih besar daripada Palembang. Kalau pengen bisnis kita nggak bisa ke luar negeri, lihat aja kota Medan, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian Palembang itu akan menjadi seperti Medan. Kita selalu bilang kayak gitu. Cepat atau lambat, fakta data itu tidak mungkin bisa terbantahkan. Saya kasih contoh diri saya aja dok, lingkup saya aja. Ya. Pada tahun 1999, awal saya menyelesaikan studi S1 dari Universitas Islamic University Madinah, di kota Madinah. Saya ambil jurusan dakwah kan. Saya pulang ke Indonesia, dan mulai berdakwah itu dan saya jadi dosen di kampus itu di Makassar, dibandingkan sekarang setelah saya mungkin 20 tahunan saya coba mengajar, berbagi ilmu, berbagi ide gitu kan, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, itu beda sekali dok, beda sekali. Dalam arti kata masjid lebih ramai, kemudian keinginan banyak jemaah yang anaknya dimasukkan ke pesantren, anaknya dimasukkan untuk lanjutin di kampus yang pernah kami kuliah, itu marak sekali. Jumlah pesantren sekarang di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dulu. Lebih penuh. Anak saya pun saya masukkan di pesantren. Pesantren sampai penuh, sampai nggak ada, sampai nolak-nolak orang untuk diterima. Jadi kalau saya tadi bilang kembali kepada poin, sebenarnya lebih kepada apakah ada kepedulian. Allah juga melihat, ini tokoh agama ini peduli gak sih dengan agama saya? Siapa yang peduli itu Allah kasih dia keberhasilan. Memang begitu. Jadi sebenarnya lebih kepada itu. Kita tidak usah terlalu khawatir, oh barat aja sudah begitu. Sementara kita ambil kiblatnya, kita jadikan tadi masalah perekonomian. Mungkin mereka maju dari satu sisi ekonomi atau teknologi. Tapi bukan berarti kita pun akan ikut dari sisi agama. Saya rasa itu masih agak jauh kalau masalah agama. Karena ini masalah keyakinan. Nah, seperti itu.